Itu yang saya pegang sampai sekarang itu ada namanya 4E plus OPP. Jadi 4E itu adalah energize, age, execution. Artinya pada saat kita punya energi nih, kamu jadi menginfluence orang lain. Ya, kalau kamu punya positive vibe, energi kamu bagus, kamu akan influence lain. Bisa kok kita, ini susah nih bisa gitu ya. Dan orang lain akan percaya dan turut, gitu, influence gitu. Nah karena mereka jadi energetic, optimis misalnya, ya dia akan bikin plan, dia akan membuat decision yang akhirnya eksekusinya ada. Gitu. Itu yang aku pegang terus dari dulu sampai sekarang. Harusnya kita sebagai sesama wanita, ayolah bantu sesama wanita lain gitu. Jangan ada yang kayaknya potensial malah kita tutupin bahasanya gitu. Jadi kita justru harus sama-sama naikin kayak gitu. Kita juga harus belajar bisnis use case-nya kayak dengan tag ini bisa buat apa sih gitu. Nah, itu yang macam-macam lah ya. Kalau di Microsoft ada namanya AI School juga, AI Business School gitu kan. Jadi itu juga yang aku lakukan sih untuk make sure aku keep it up terus. Halo semuanya, welcome to Power Your Growth Podcast. Saya Dian Octavia, hari ini akan menjadi host di podcast Power Your Growth yang edisinya super special. Karena hari ini kita akan membahas topik-topik yang akan jauh lebih dibahas lagi di acara annual Makari yang namanya Makari Conference. Jadi Makari Conference ini akan kita adakan di tanggal 7 September 2023 di ICE BSD. Untuk yang penasaran terkait Makari Conference, yuk kita cek teasernya sekarang. Oke, topik podcast kita kali ini akan mengambil salah satu topik utama di panel discussion di Makari Conference dengan topik How Women Leaders Can Drive Change and Build a Culture of Innovation. Nah, tentunya di topik tersebut kita akan menggali lebih lanjut insight-insight dari women leaders, especially di tech industry, tentang bagaimana wanita-wanita pemimpin ini bisa driving change dan juga build a culture of innovation. Nah, untuk itu, kita hari ini akan lebih fokus lagi untuk membahas satu topik yang pastinya bakal keren banget, yang bertemakan Empowering Women in Tech, Driving Change, Cultivating Innovation, and Balancing Career and Family. Jadi, hari ini kita nggak hanya ngobrol tentang inovasi, tapi juga kita pengen tahu nih, gimana pendapat dari women leaders yang spesial banget nih di guest speaker kali ini, membahas mengenai bagaimana beliau bisa membalance atau menyeimbangkan antara karir life-nya dan juga family life-nya nih. Pastinya bakal seru banget. Nah, untuk itu hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa hebatnya. Jadi langsung saya perkenalkan aja ya hari ini. Jadi guest speaker kita adalah Ci Juliana Chen. Beliau merupakan Partner Development Lead di Microsoft Indonesia dan juga mentor untuk startup-startup di Microsoft nih. Gitu aja. Jadi tanpa berlama lagi kita langsung mulai aja kali ya. Halo Ci Juli, apa kabar? Halo, apa kabar juga? Iya baik-baik. Ci Juli kayak hari ini fresh banget ya Ci ya. Ya demi Mekar ini. Thank you for having me ya, by Iya the way. sama-sama Ci, thank you banget. Mungkin kita pertama mulai perkenalan diri dulu kali ya Ci ya. Mungkin teman-teman di sini juga belum kenal lebih lanjut nih tentang Ci Juli sebelum kita ngobrol. Mungkin boleh Ci Juliana perkenalan diri, a little bit of background dan juga daily activities saya Ci Juli boleh dikasih tahu dulu nih ke teman-teman yang ngedengerin sekalian. Oke, boleh. Jadi saya Juliana Chen. Kalau saya kenalin diri, saya selalu bilang saya sebagai mother of twins, gitu ya. Kemudian sehari-harinya di Microsoft sebagai partner development lead, gitu. Udah 7 tahunan di Microsoft. Cuman sebelumnya saya lama di Asus 12 tahun, gitu ya. Jadi selama ini karirnya selalu di tech, gitu. Lulusan kuliahnya BINUS juga, computer science, gitu ya. Selain itu saya selalu memposisikan saya tadi udah disebut sebagai mentor dari startup. Saya juga urban farmer, jadi saya senang nanam hidroponik ya, punya 1000 pot hidroponik di rumah.
gitu. Ya mungkin kurang lebih shortnya seperti itu. Kalau day to day setiap hari sekarang ya dari pagi biasanya bangun jam 5-an gitu ya. Kemudian dapat ilham dulu baca-baca segala macem. Dan kalau masih sempet sih kadang aku bikin bento buat anak-anak ya ke sekolah gitu. Terus then bring them to school, habis itu kerja kadang offline kadang online. Ya in between ya ada kegiatan macam-macam lah ya dari kerjaan meeting gitu ya. Kemudian kalau malam aku sempetin sebisa mungkin kalau kalau pas nggak ada meeting ya pick up my sons gitu ya dari tempat lesnya dia kayak gitu sih. Jadi kalau udah nyampe rumah ya udah malam gitu lah. Udah kayak gitu terus aja. Setiap hari ya Ci, ya, Setiap kayak hari gitu gitu ya, ya. sibuk banget Kayak berarti. rutin gitu sekarang udah rutin kayak Iya, gitu ya. iya, Paling iya. weekend ya family time Iya, gitulah iya, oke. kira-kira. Nah, kebayang banget ya Ci ya, sibuknya nih tiap hari bener-bener kayak balancing kehidupan di kantor dan juga Ya. di rumah ya. Jadi langsung aja nih Ci, kita mulai-mulai ngobrol tentang gimana sih Ci Juliana setiap hari balancing ya those lives between working life and juga mom's life dan mungkin mother's life lah ya, mungkin aku bisa Iya. bilang ya. Nah, Ci, yang kayak tadi Ci Juliana sebutin udah banyak banget aktivitasnya itu kan mungkin menurut kita is very hard to balance them, right? Nah, menurut Ci Juliana gimana sih tips and trick nih mungkin dari Ci Juliana untuk bisa balancing tadi yang disebutin antara working life di Microsoft mungkin sekarang dan juga juggling dengan mungkin mom's life-nya Ci Juliana gitu di rumah. Kira-kira apa nih Ci? Apa yang sudah Oke. Ci Juliana lakukan gitu? Oke, I think first of all aku bersyukur karena kerja di Microsoft yang memang fleksibel ya, artinya kita bisa ngatur jadwal kerja kita sendiri. Terus juga udah hybrid ya, jadi nggak ada ketentuan harus kapan ke kantor segala macam. Jadi itu sangat membantu banget gitu ya. Eh, yang kedua, memang harus kalau aku sendiri kebetulan punya support system yang cukup mendukung ya, misalnya my parents gitu ya, my mom, maksudnya my mom sendiri. Jadi pada saat saya nggak bisa take care my kids ya, misalnya kayak bawa dia ke sekolah atau pick up them gitu ya, ada mom saya yang bantu gitu, which is very very helpful banget gitu. Jadi in between biasanya tadi mungkin saya udah cerita rutinitasnya gitu ya. Jadi kadang saya memang kadang jam 5-an gitu kalau emang ada kerjaan banyak ya saya juga udah mulai kerja bahasanya baca-baca email atau apapun atau siapin slide segala macam gitu ya. In between karena sekarang dengan kondisi sudah offline itu sebenarnya banyak waktu habis waktu di jalan Oh, gitu ya. betul. Jadi di jalan itu aku biasa berusaha sebisa mungkin produktif. Jadi aku berusaha pick up calls ya atau meetings yang mungkin tidak perlu harus di depan Di depan. laptop gitu ya. Mungkin kayak cuman misalnya kayak pagi kadang ada daily call atau yang sifatnya cuma mendengarkan orang presentasi gitu ya. Terus kalau malam juga sama ya kondisi sekarang kan kalau jadi ya in between kan meeting segala macam ya itu udah mix lah online offline gitu sekarang itu cukup padat. Jadi in between ada waktu biasanya kita ada set fokus time sendiri. Kalau nggak ada waktu tuh untuk bener-bener mikirin something yang misalnya strategik gitu ya atau yang butuh waktu untuk bikin proposal atau apapun gitu. Nah pada saat malam itu biasanya pas saya pulang dan biasanya malam kecenderungan macet itu saat-saat saya pakai buat agak free time-nya aku ya misalnya dengan musik sendiri atau kadang dengerin sesuatu yang saya pengen tahu misalnya tentang trend something gitu ya news gitu atau bahkan kalau saya lagi ada kegiatan ekstrakurikuler Iya. bahasanya gitu ya itu di saat saya ada online meeting dengan teman-teman komunitas lainnya Oke, gitu. oke. Jadi ya udah kayak gitu. Terus kalau di weekend kebanyakan memang spend time sama family gitu ya. Tapi kebetulan kemarin sempat ada kampanye besar gitu yang kita lakukan yang kadang in the weekend saya ketemu juga sama teman-teman komunitas. Kayak gitu sih kira-kira. Oke, oke. Tuh tadi teman-teman diceritain banyak banget ternyata dalam keseharian Ci Juliana satu hari tuh padat banget gitu ya Ci bisa dibilang. Dan tadi Ci Juliana sempat singgung support system nih Ci. Nah ini langsung heading to Ya, the second question ya Ci. Jadi yang kayak kita tahu mentorship ataupun support itu kan benar-benar punya peran yang oke banget nih Ci. Jadi sepanjang karirnya Ci Juliana punya specific mentors nggak Ci? Atau tadi mungkin support system udah sebut ya. Dan kalau misalnya ada nih, menurut Ci Juliana sendiri, seberapa penting sih Ci untuk kita benar-benar punya mentor atau punya person yang mungkin kita look up tuh dalam menjalani kehidupan sebagai woman leaders nih, especially di tech industry ya yang super cepet gitu perubahannya. Itu gimana ya. tuh Ci? Mungkin first of all ya my first and foremost mentor adalah my mom.
gitu ya dari waktu saya kecil. Jadi my mom sendiri itu adalah single parent gitu ya. Cuman dia orang zaman dulu mungkin sekolahnya kan nggak setinggi sekarang gitu ya. Jadi end up ya cuman punya toko ya, jaga toko kayak gitu. Tapi dia seneng baca gitu ya. Dan dia yang sangat mengencourage kita gitu anak-anaknya bahkan aku gitu kan aku dari small town gitu kan yang nggak kepikiran akan ke Jakarta ngambil computer science segala macam. Saya ingat banget dia waktu saya masih SMA itu dia yang kasih tahu ini ada yang ceritanya mirip dengan keluarga saya gitu. Terus si wanita ini cerita wanita itu yang single parent gitu terus gimana dia belajar sendiri computer science terus akhirnya dia bikin game gitu ya. Walaupun mama saya nggak bisa kasih tahu siapa namanya, tapi itu sangat inspiration banget gitu ya. Sehingga itu membuat aku juga sampai punya cita-cita waktu itu sebenarnya bikin apa namanya toko gitu ya secara online ya karena waktu masih tahun 98 99 sehingga saya ke Jakarta gitu. Nah, by the time tentu saja dengan perjalanan karir saya banyak ada tambahan mentor lain. Jadi my mom tetap masih sampai sekarang gitu ya karena menurut saya dia udah pengalaman punya wisdom gitu. Terus selain itu waktu saya misalnya di kantor yang lama gitu ya, saya atasan saya sendiri dengan Rex ya waktu itu sangat aku banyak belajar banget ya sama dia karena dia tipikal kebetulan dari Taiwan gitu ya. Jadi dia punya etos kerjanya cepet ya banyak. Pokoknya itu banget gitu, hardworking banget gitu. Jadi saya belajar banyak juga di situ ya. Belajar bahwa saya bisnis itu very logical ya. Terus juga bagaimana structuring the business and everything gitu. Terus berjalan waktu sampai sekarang ya saya juga ada beberapa mentor gitu ya termasuk ada salah satu mentor di Microsoft yang saya lagi mentoring ya kan. Kebetulan dia country GM di negara lain gitu dan udah cukup lama di Microsoft mungkin udah 20-an tahun. Jadi saya sangat look up karena ya gimana saya lihat sepak terjang dia ya dan dia juga sama ya, a mother juga anaknya udah teenage bahkan gitu. Jadi itu juga yang saya masih mentoring lah sama dia sendiri gitu. Kira-kira sih itu sih. Tapi saya juga setuju banget sih Ci. Somehow memang mungkin orang-orang kadang ngerasa takut ya mau approaching mentors karena mungkin mentorsnya lebih tinggi atau lebih keren gitu ya sehingga mereka ngerasanya kayaknya saya nggak oke nih untuk approaching mentors. Tapi menurut Ci Juliana nih kalau ada satu person lah ya Ci, ya mungkin specific woman dia udah ngelihat oh kayaknya saya mau nih mentorship sama dia tapi somehow ada something yang hold them back gitu Ci. Menurut Ci Juliana apa sih yang harus dipunyain di mindsetnya nih sehingga dia bisa ngerti kalau misalnya punya mentor itu bakal banget impactful banget gitu buat karir dia ke depannya gitu Ci. Menurut Ci Juliana gimana? Saya kira sih dua sisi ya. Satu dari orang yang mau cari mentor. Jadi menurut aku sih, aku selalu bilang ke misalnya menti-menti saya juga gitu atau teman-teman saya. Kalau aku mikirnya adalah at the end we are all human. Maksudnya kita sama-sama manusia, sama-sama terdiri dari bone and flesh blood gitu kan ya. Despite of whatever title position, karena bagi aku it's the same menurut aku gitu ya. Jadi don't be afraid gitu ya. Ya memang kadang ketemu yang saya juga pernah ketemu yang ditolak. Langsung nanya emang kamu karirnya apa? Maksudnya kayak langsung ditolak gitu. I think it's okay juga gitu ya. Betul. Maksudnya jangan berkecil hati. Aku pikir ya why not aku kasih tahu pada misalnya I think you are the role model. Aku pengen belajar di sini. Tapi ada juga yang sangat welcome gitu yang langsung buka pintu. Oh ya udah ayo set call aja gitu. Coba kita ngobrol dulu. Kamu ngelihat cocok nggak? Kalau maksudnya dia juga nggak mau jadi mentor yang ternyata sebenarnya tidak benefits gitu buat aku misalnya. Nah, ada juga yang kayak gitu gitu. Jadi I think ya why not try aja gitu ya. Nah, terus yang kedua dari sisi perspektif kebalikan kita sebagai mentor juga. Apalagi woman gitu ya kan. Saya juga belajar nih woman supporting woman. Kenapa sih ada tagline begitu ya? Karena memang katanya gitu ya di dunia kerja gitu kadang woman cenderung untuk maksudnya kita nggak ngomong begitu ya tapi bagaimana supaya woman itu bisa mensupport another woman juga supaya sama-sama naik kan kita tahu memang apalagi dunia IT itu agak-agak susah gitu ya banyak ininya lah apa namanya kita bilang ya sisi lain yang dilihat gitu yang menurut di dunia industri tersebut seperti wanita kurang bisa atau apa. Nah itu aja udah bikin susah kan gitu mau naik gitu kan. Jadi ya
habis harusnya kita sebagai sesama wanita, ayolah bantu sesama wanita lain gitu. Jangan ada yang kayaknya potensial malah kita tutupin bahasanya Iya, gitu. iya, Jadi kita iya. justru harus sama-sama naikin Iya, kayak gitu. gitu. Nah, jadi dua belah pihak itu sih gitu yang menurut aku kita sebagai yang butuh mentor dan juga yang bisa jadi mentor, ayolah mentoring yang lain Yang lain gitu. gitu ya. Oke, tuh teman-teman keren banget nih dari Ci Juliana. Jadi kalau emang udah tahu nih kita emang pengen striving for more, cobain aja gitu. Pasti di luar sana ada ya Ci banyak wanita-wanita yang juga mau melakukan mentorship ya seperti Ci Juliana gitu salah satunya. Nah, tadi Ci Juliana bring an interesting point yang relate to next question nih Ci. Memang yang kita tahu ada lah ya Ci beberapa role yang bisa kita sebut technical role lah ya. Dimana di perusahaan-perusahaan itu mungkin mereka juga bingung sih Ci. Kira-kira gimana perusahaan-perusahaan ini bisa take action in empowering women. Nah, menurut Ci Juliana sendiri dari point of view perusahaan ya Ci ya, gimana sih perusahaan ini bisa do something in empowering women tadi, especially di tech-tech area lah mungkin yang kita sebutin ya Ci. Dan mungkin apakah ada specific initiatives yang memang Ci Juliana rekomend. Soalnya kan Ci Juliana tadi sempat bilang ya, sudah melanglang buana di banyak banget nih gitu. Even mentornya dulu dari Rex ya tadi dari luar negeri. Jadi apa nih kira-kira saran dari Ci Juliana buat company-company di luar nih biar bisa ikutan empowering women nih kira-kira Ci? Oke. Ya, jadi saya pikir sih yang pertama mungkin saya dari pengalaman saya sendiri kali ya biar lebih gampang nilitnya atau tempat saya kerja juga yang kita lakukan sih banyak ya misalnya kayak encourage teman-teman ini untuk ngambil misalnya sertifikat technical contoh gitu ya misalnya saya sendiri itu biasanya saya sendiri juga ngambil dan saya udah ada 11 sertifikat Oh, technical ya, keren udah ya. sampai L200 walaupun kerjaan sehari-hari saya tidak tech banget gitu ya. Tapi saya juga memberi contoh buat teman-teman lain dan saya juga mengencourage teman-teman lain yang bahkan di accounting gitu ya atau pokoknya nggak lilit-lilit banget tapi ayo ambil aja maksudnya jadi buat kita jadi lebih tahu gitu loh what's going on dia di tech gitu kan. Yang ngambil fundamental atau basic gitu. Nah, saya kira sih perusahaan-perusahaan lain boleh encourage itu juga gitu ya. Kadang kan bukan berarti orang itu harus orang tech banget sehingga dia ngambil tech gitu ya. Tapi bisa buat just for understanding, misalnya kayak sekarang nih lagi tren tentang AI, apa sih AI gitu. Iya, betul. Ya kan coba deh gitu, di encourage aja gitu ya. Atau sekarang juga bikin aplikasi sebenarnya banyak solusi misalnya yang bisa bikin aplikasi dengan gampang. Itu juga kita encourage ya karena kayak misalnya bikin aplikasi itu yang ngerti banget aplikasi apa yang dibutuhkan sebenarnya kan yang orang yang usernya kan, bukan orang IT-nya sebenarnya. Orang usernya yang ngerti, oh saya butuh buat formulir apa gitu. Nah itu juga kita encourage gitu ya, despite of dia siapa mungkin adminnya atau apa. Ayo belajar aja itu kan simple sekarang udah gampang lah dibandingkan 20 tahun lalu Iya, punya betul. programming Iya, iya. atau itu ya IT ya kan udah beda gitu. Jadi itu yang menurut aku secara company bisa encourage gitu. Terus kalau di luar itu, kalau di Microsoft sendiri, kita bahkan punya program namanya Code Without Barriers ya. Dan itu tidak hanya buat Microsoft, itu justru kita bisa leverage program itu buat partner kita, customer kita, misalnya Mekari juga mau gitu Iya. ya. Jadi di situ itu ada banyak program-program, ada pilar gitu ya di dalam program tersebut untuk bahasa kita itu adalah skilling daripada si mentinya ya, which is memang wanita gitu, maka Code Without Barriers gitu ya. Dan di situ ya kita adalah kayak karena training kita sebenarnya free, tapi kalau mau ngambil sertifikat ya ada biaya-biaya. Nah di situ itu ada support-supportnya juga gitu. Jadi kita sangat encourage itu untuk dilakukan gitu sih. Sebenarnya sih itu dan sebenarnya di luar itu ada lagi namanya Edible Program, tapi itu lebih ke buat disability gitu. Oke, berarti mungkin kalau aku boleh highlight keywordnya ya Ci, mungkin encouragement kali ya Ci yang Ya. harus dilakukan oleh perusahaan ya. Oke, thank you banget nih Ci. Mungkin tadi kita banyak banget ngebahas mengenai karir Ci Juliana as a woman leaders in tech industry, gimana tadi balancing karir dengan family life gitu ya Ci ya. Tadi aku ingat nyebut tentang focus time, gimana kita juga trying to keep the productivity running lah ya Ci, bisa dibilang tanpa mungkin mengesampingkan priority kita di family gitu ya. Tadi juga sempat kita sebut tentang importance of mentorship, abis itu jangan takut gitu ya kalau misalnya mau apply for mentorship atau ngajak orang untuk menjadi mentor, dan yang terakhir yang sangat dibutuhkan mungkin aku bisa bilang ya Ci ya,
itu encouragement. Jadi kalau bisa perusahaan-perusahaan juga encourage lah apabila emang woman-woman employee mungkin kita sebutnya itu mau striving for more gitu ya Ci ya tadi. Thank you banget Ci Juliana untuk super insightful chat-chat lah ya tadi kita mengenai women and balancing the life between career and juga family life gitu. Nah, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi nih Ci mengenai innovation for specific in Ya. tech industry gitu ya Ci. Jadi apalagi Ci Juliana tadi sebut previous industrinya juga banyak tech semua gitu Ya ya tech Ci. semua sih Iya basically. bener-bener dari Rex, sekarang Microsoft gitu dan pasti Ci Juliana juga Sebenarnya aware. Rex itu nama mentornya. Oh Jadi nama nama mentornya. company-nya Asus. Oh di Asus itu, oh I see, sorry. Nggak Berarti apa-apa. di Asus, di Microsoft udah belasan tahun berarti Iya. ya Ci ya. Dan pasti kebayang banget dong seberapa cepet gitu karena aku aja yang baru masih kecil lah ya, masih baru kencur gitu. Itu ngerasa cepet banget perubahan-perubahan di tech industry ini Ci. Nah apa sih yang sebenarnya Ci Juliana lakukan nih untuk terus stay updated with the latest trend gitu Ci. Dan mungkin ya Ci, mungkin ada beberapa leaders di sana yang questioning, apakah saya tuh masih butuh yang namanya continuous learning gitu. Ci? Oh ya, Nah, that's definitely. oh Itu kan? itu benar-benar harus sih. Jadi Hmm, kalau kalau aku cerita ya waktu saya kalau di Asus itu hmm, dulu kan setiap tahun tuh pasti ada perubahan tren hmm, dari bahasanya prosesor, VGA ya dan juga yang lain-lain kayak hardware dan segala macam. hmm, Nah setiap 3 bulan itu ganti SKU produk. hmm, Ya mungkin kalau orang umum nggak aware. hmm, Tapi setiap 3 bulan pasti ada produk baru, SKU yeah, baru dan segala macam. hmm, Nah itu harus belajar terus kayak prosesor terbaru apa. hmm, Saya udah nggak gitu terlalu ngikutin sekarang hmm, tapi harus ngikutin terus grafisnya yang apa benefitnya hmm, segala macam gitu. Nah kalau yang sekarang saya kayak di Microsoft gitu ya supaya tetap relevan. Ya kayak sekarang ini setiap minggu saya bisa bilang bahkan di Microsoft sendiri banyak banget fitur-fitur baru segala macam hmm, gitu. Yang which is bahasanya sekarang udah bukan kayak oh nunggu ada training masuk ke kelas ada yang ngajarin gitu udah nggak kayak gitu. hmm, Jadi kita sendiri yang harus proactively cari gitu ya ya, either di channel kita internal hmm, sendiri atau bahkan cari dari luar ya, gitu baca-baca atau misalnya lihat di internet ya hmm, gitu atau di portal internal hmm, segala macam gitu. Jadi itu yang harus terus menerus gitu. hmm, Nah kalau saya personally memang selain just reading the news atau watching the video gitu, saya juga untuk make sure aku benar-benar ngerti gitu adalah ngambil sertifikasi gitu. oh ya Makanya itu tadi saya disebut bilang walaupun saya kerjaan sehari-hari memang lebih banyak business bisnis ya, development, tapi saya juga senang dengan tech gitu ya. hmm, Jadi saat ini saya udah 11 lah, hmm, 11 technical certification certification, termasuk yang level 200 gitu ya, level hmm, 200 ya associate lah gitu. wow keren, Jadi ya tujuannya apa supaya saya paham gitu kan ini hmm, bisa buat apa aja hmm, gitu. hmm, hmm, Nah tentu saja not just the technical juga ya, tapi paling utama kita juga harus belajar bisnis use case-nya bisnis kayak use oh case dengan tech ini betul, bisa buat apa sih benar gitu. Nah benar itu benar. yang macam-macam lah ya. Hmm, Kalau di Microsoft ada nama AI School juga, mhm, AI Business School gitu kan. Jadi itu juga yang aku lakukan sih untuk make sure aku keep it up terus mhm gitu. mhm. Kira-kira sih gitu sih. Berarti bisa disimpulkan banget yang Ci Julian lakukan adalah continuous learning and Yes, improvement itu berarti ya Ci? harus Itu banget harus sih banget menurut ya? aku. Hmm, Jadi nggak pernah ada, menurut aku ya nggak ada yang oh ya ini dia udah iya, paling jago enggak. nggak Maksudnya kayak ada, betul. continuous learning sih. Betul betul dan Hmm. teman-teman tuh harus ingat banget continuous learning tuh nggak boleh di stop sih ya Ci ya mau kita sampai tahap manapun akan selalu ada hal yang baru kayak gitu ya Ci. Nah mungkin aku juga penasaran sih Ci. Mungkin sekarang kan Ci Juliana udah kita bisa bilang women leaders in tech gitu ya. The real definition and example of women leader in tech. Kalau di Microsoft sendiri Ci mungkin aku agak sedikit nyinggung tentang Mhm. Microsoft ya Ci. Kira-kira ada nggak sih Ci kayak key trends atau innovation yang udah dilakukan yang menurut Ci Juliana most interesting dan apabila itu impactful banget nih Ci, mungkin boleh diceritain nih ke Oke. teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau mungkin saya ngomong dua ya, satu dari Hmm, sisi tech sih kalau kita lihat kan lagi booming itu sekarang ngomongnya AI ya, gitu ya. pasti. Tapi kalau kuliah AI sih definitely ya itu akan Hmm, mengubah uh, how we run the business iya. ya dan juga our daily life gitu Mhm, ya. As simple as misalnya kayak kemarin saya sempat bikin campaign ini nanti saya relate ke yang nomor dua, campaign Walk for Autism, kemudian eh, malamnya saya diminta untuk bikin kata sambutan buat salah satu public speaker gitu mhm, ya. Dan saya kebetulan pagi jam 4 baru baca, which is mhm, saya udah nggak sempet.
mikir Mikir lagi karena gitu. ya tahu ya kalau udah mau acara terus kita udah mandek gitu lah ya Betul, betul, pikirannya. betul. Ya saya waktu itu juga minta ChatGPT untuk bikin ya dan keluar Oke. tuh. Keluar tuh semuanya Ci Ya ya. misalnya simple as Hmm, that aja hmm. yang saya ngomong. Tapi kalau kita ngomong AI ini sebenarnya kan akan impact ke people punya life dan bisnis. Pasti. Jadi yang tadinya mungkin orang ngabisin 80% waktu untuk ngerjain sesuatu misalnya ya ini analoginya. Dengan AI itu mungkin jadi tidak perlu sampai 80% Hmm. sehingga waktu itu bisa dipakai buat hal lain yang lebih berguna gitu kan ya itu something yang menarik. Terus kalau dari perspektif tech yang inovatif ya dan menurut aku sih juga tren tren sekarang dan ke depan adalah security. Saya kira Hmm. sih orang harusnya makin melek ya Hmm. mengenai pentingnya security ya macam-macam kan security kan macam-macam privacy lah, compliance lah gitu ya. Jadi harusnya itu juga something yang menurut aku trend Mhm. gitu di dunia tech gitu. Nah tapi kalau di luar itu yang menurut aku inovatif yang aku lakukan ya mungkin as Microsoft dan juga as a person in society adalah bagaimana tadi kan kita ngomong bagaimana untuk membuat inclusive society Ya. gitu. Maksudnya society yang lebih inklusif lagi gitu ya. Jadi kemarin itu saya bersama teman-teman berbagai organisasi ya Mhm. mungkin ada 15-an. Kalau sama corporate ya termasuk Microsoft ya ada Panasonic juga waktu itu dan yang lain-lain itu mungkin 20-an brand kali ya termasuk Oke. komunitas dan organisasi. Kita bikin campaign namanya Walk for Autism Mhm. gitu ya. Basically ini adalah movement saya Mhm. bilang. Jadi it's not just an event, it's a movement untuk memperjuangkan disability rights gitu ya, neurodivergent dan disabilitas pada umumnya gitu. Nah, yang inovatif di sini menurut aku adalah kalau just bikin event Walk for Autism semua orang udah pernah. Mhm. Maksudnya bukan semua, tapi ada yang udah pernah gitu. Mhm. Tapi yang berbeda kali ini adalah menggabungkan berbagai perusahaan dan komunitas yang sama sekali satu sama lain tidak pernah ngobrol gitu ya. Karena ada organisasi bisnis, ada organisasi disabilitas, ada organisasi neurodivergent, perusahaan corporate, education itu bersatu tuh Hmm. gitu. Hmm. Kenapa? Ya supaya suaranya makin kuat gitu ya. Makin kuat dan juga harapan kita message-nya jadi lebih tersampaikan gitu. Hmm. Message-nya apa sih yang mau disampaikan? Yang pasti pertama awareness. Mhm. Karena banyak orang yang ngerti apa sih neurodivergent, apa Iya. sih autism gitu ya. Yang kedua acceptance ya Mhm. kan. Kita ngomong saya dan beberapa temen ini termasuk yang punya privilege. Kalau kita ngomong yang lain-lain apalagi sampai luar kota itu banyak yang anak-anaknya udah nggak pernah sekolah, nggak dapet Hmm. terapi gitu Hmm. ya. Ada yang sudah lulus S2 nggak ada kerjaan gitu Mhm. dan is for real gitu. Nah, acceptance seperti itu gitu. Itu yang kita butuhkan gitu dan tentunya harapannya itu nanti akan jadi sesuatu yang diperhatiin sama pemerintah juga gitu dan diperbantukan. Nah, itu juga part of the innovation inclusive society sih. Ya. Nah, kira-kira sih ya begitulah Gitu, gitu. keren banget nih teman-teman. Tadi udah sempat ngomongin tren ya Ci, mungkin saya juga pengguna ChatGPT Ci. Ah gitu. Duh, ketahuan gitu ya. Jadi Jadi, dipakai buat apa aja. aduh, ketahuan. Jadi emang menurut saya juga sangat-sangat ngebantu sih sebenarnya. Cuman memang kayak yang tadi Ci Juliana sebutin ya, gimana nih dengan hadirnya si ChatGPT kita juga tetap bisa produktif gitu ya Ci. Karena Ya. waktunya kan sudah terpotong ya, terbantu nih oleh si AI ini gitu ya. Dan juga tadi sempat ngomongin tentang security juga ya Ci ya, security awareness itu juga trends yang mungkin harus diperhatikan nih buat teman-teman juga. Dan tadi oke banget Ci, keren banget sih untuk yang campaign ya, tadi campaign yang disebutin Works for Autism tadi gitu. Nah, tadi juga di community campaign yang tadi Ci Juliana sebut sempat aku highlight ada kolaborasi gitu ya Ci ya. Jadi ada kata kolaborasi. Hmm. Ini leading to the next question sih Ci. Jadi pastilah dengan ada pandemi COVID kemarin tuh the working environment is totally different ya Ci ya. Yang Hmm. tadinya kita Hmm. harus ke kantor setiap Hmm. hari jadi hybrid, jadi work from anywhere kayak gitu dan bahkan Ci Juliana juga sempet nih ngebuat si community tadi menggabungkan multiple organization gitu Ci. Nah, menurut Ci Juliana sendiri apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan gitu? What is the best strategies dan juga best practices biar kita bisa ngebuat kolaborasi mungkin kalau tadi antar organisasi ya contohnya ataupun teamwork di internal tim sendiri deh Ci. Bisa jadi kan di Oke. tech industry itu bisa berjalan efektif and efficient gitu. Given the case sekarang kita banyak hal yang berbeda lah ya karena si pandemi ini. Menurut Ci Juliana gimana Ci? Oke. Aku mungkin share dari dua perspektif. Satu dari tools, yang Oke. satu lagi dari maybe culture gitu ya. Mhm, mhm, Kalau tools ya basically karena saya di Microsoft, ya kita pakai Microsoft Teams menurut aku itu mhm.
sangat-sangat Membantu, membantu gitu ya. ya, karena not just for the conference tapi juga bener-bener collaboration. Ya, jadi kayak misalnya kita udah terbiasa banget lah dengan ada yang online, ada yang offline, hybrid gitu. Terus misalnya kayak setiap pagi saya ada daily call gitu ya, kita bisa share file yang sama dan update kerjaannya di file yang sama kayak gitu. Nah, itu menurut aku sih sangat membantu dan produktif dan very efficient gitu dari sisi tools gitu. Dan bahkan dengan teknologi kayak gitu kan kita nggak usah khawatir kayak perlu absensi. Kalau zaman dulu saya kan masih harus absensi untuk ini bener nggak dia kerja 8 jam, dia udah nggak perlu. Iya. Karena dari teknologi itu kan kayak misalnya saya bisa lihat saya sendiri punya rangkuman selama seminggu saya kerja berapa jam, focus time berapa jam yang saya bahkan misalnya pada saat meeting saya sambil ngerjain email itu ketahuan Oh gitu ya. iya, Dan our manager can know that juga gitu ya. Terus bahkan bisa tahu misalnya saya lebih banyak kolaborasi sama siapa, mungkin si A, si B, si C. Padahal mungkin saya harusnya berkolaborasi juga sama si D. Nah itu bisa dilihat juga gitu. Jadi nah hal seperti itu kan sangat efisien ya. Jadi udah nggak, dan kita nggak harus selalu ke kantor, bisa kerja dari mana Nah, aja iya, betul, gitu. Yang betul. penting kerjaannya beres gitu. Nah kalau yang kedua menurut aku sih dari sisi culture gitu. Culture itu artinya kalau toolsnya bagus, kalau culture-nya nggak ada ya susah. Iya, Artinya betul. culture-nya orang harus pertama. Aku selalu bilang gini, kita ada bahasanya, kita ada 3 ya. Satu adalah pertama dari customer obsessed dulu nih. Customer obsessed kita itu artinya untuk supaya ini tujuannya tercapai gitu ya. Ya, itu yang paling utama dulu gitu. Ya either customer kita atau partner kita atau apapun gitu. Nah, menurut saya personally ya dan pengalaman saya percaya dengan teamwork dan kolaborasi. Jadi untuk mencapai itu menurut aku, dan yang kedua adalah kalau bahasa di kantor aku itu one Microsoft. Jadi kayak satu tim gitu. Waktu kita ngomong one itu artinya apa? Kan divisinya banyak, mungkin ada 5. Kalau orang mau kontribusi, ya let them be. Gitu ya, nggak usah diituin gitu ya, let them be gitu. Jadi menurut aku itu nggak pernah kamu atau aku, Iya. bukan. Tapi how about you and me, Iya. gitu. Kamu punya kelebihan di mana? Atau kamu punya resource di mana? And then saya juga sama gitu. Saya mungkin kelebihan di sini atau saya punya resource di sini, terus digabung jadi besar, ya. Terus karena kalau menurut saya karena itu dulu, yang kedua, dan yang ketiga inklusif jadinya kan. Iya. Karena saya berpikirnya kamu dan aku jadi 1+1 jadi 11, dan saya nggak akan exclude kamu, gitu kan. Iya, betul. Kamu pengen ikut, aku mau dong tertarik bantu di sini. I will not exclude you. Instead, ayo, ya udah yuk bareng gitu. Kamu mau di mana, aku di mana gitu kan. Dan aku percaya sih yang begituan gitu. Kalau ditanyain apakah misalnya kamu dan aku hasilnya oke, kamu sendiri ya bisa juga gitu ya. Cuman nggak tahu ya, menurut saya sih kalau kita tadinya mungkin 1+1, misalnya ada 1+1 sampai 5 itu hasilnya jadi 100.000 misalnya ya. Mungkin kalau cuma 1 dan 1 berdua doang ada hasil juga mungkin 10.000 gitu ya. Betul. Nah makanya balik lagi, what is the end goal gitu kan. Dua-duanya sih ada hasil gitu, tapi menurut aku impactnya akan lebih besar. The same thing yang saya lakukan yang tadi saya bilang di campaign Walk for Autism itu kan. Kalau ditanyain mau sendiri-sendiri bisa gitu kan, pasti gitu. Tapi kalau digabung kan jadi Ya, jadi wah banyak stronger gitu, gitu ya, Ci, ya. strong gitu ya. Jadi masing-masing punya portionnya. Misalnya ada yang kayak kemarin ada yang strength-nya di exposures di media, ada yang volunteeringnya dari organisasi tertentu gitu. Jadi semua orang punya strength, jadi bagus, jadi high impact sih. Iya. Itu sih menurut aku. Tapi setuju banget sih, Ci. Bener-bener kalau emang tadi aku highlight sih, Ci, udah mau disupport dengan tools sedemikian rupa nih. Tapi kalau misalnya culture-nya nggak nge-support itu, mungkin kita sering sebut sebagai silo kali ya, Ci, ya. Nah, Ya kan? ya. Itu tuh udah sering banget tuh kesebut silo. Alignment itu pasti ujungnya sama aja gitu ya. Jadi highlighted banget, nggak cuma dari tools tapi juga culture gitu ya. Jadi kalau bisa 1+1 tuh bukan 2 ya, Ci ya. 1+1 tuh bisa 100.000, 11. Oh ya, 11. 100.000. Iya, bisa dapat 100.000 tadi contohnya. Dari campaign tadi itu bener-bener nge-collab banyak banget ya organisasi sehingga bisa jadi stronger or even the strongest community gitu ya untuk hal itu. Nah, tapi aku juga penasaran sih, Ci. Dengan udah lamanya nih berkecimpung di dunia tech gitu ya, sekarang juga udah jadi leaders gitu ya di Microsoft. Menurut Ci Juli,
Ci Julia punya nggak sih kayak guiding principles gitu Ci? Atau kayak leadership philosophies yang memang support Ci Juliana sendiri? Mungkin kan tadi mentor ya Ci ya, dan juga support system. Tapi ini mengenai guiding principles nih, atau filosofi yang Ci Juliana tetap pegang sampai di titik ini gitu Ci. Oke. Ya very good question sih. Jadi mungkin ini saya jawab dua, satu dari personal values, yang kedua dari perspektif dunia kerja saya sekarang Ya. gitu ya. Jadi yang pertama itu dari filosofinya Jack Welch. Jadi Oke. Jack Welch CEO-nya GE dulu. Ini cerita waktu saya awal-awal di karir waktu saya di Asus. Saya mulai pertama kali pegang bisnis notebook. Saya dikasih satu buku lama turun temurun dari chairman atau CEO-nya Asus ke bos saya waktu itu namanya Rex. Terus saya dikasih itu udah buku lama banget. Nah, itu yang saya pegang sampai sekarang itu ada namanya 4E plus OPP. Jadi 4E itu adalah energy, energize, age, execution. Artinya pada saat kita punya energi nih, kamu jadi menginfluence orang lain. Ya, kalau kamu punya positive vibe, energi kamu bagus, kamu akan influence lain. Betul. Bisa kok kita. Ini susah nih bisa gitu ya. Dan orang lain akan percaya dan turut, Terinfluence. gitu, influence gitu. Nah, karena mereka jadi energetic, optimis misalnya, ya dia akan bikin plan, dia akan membuat decision yang akhirnya eksekusinya ada. Oke. Gitu. Itu yang aku pegang terus dari dulu sampai sekarang. Nah, terus OPP itu artinya adalah ownership, patient, dan persistent. Gitu ya. Energy doang oke. Tapi kalau aku selalu berpikir, misalnya mau saya kerja pun, saya selalu melihat ini kayak my own business gitu. Jadi aku benar-benar own banget lah. Maksudnya nggak yang kayak, oh ya aku cuma gajian kok, ini udah kelar udah gitu. Enggak. Jadi mau aku di posisi manapun, kayak di Microsoft aku kan udah 3 role. Jadi mau dipindahin atau kemanapun ya tetap I will own that gitu loh, my own business. Nah, terus kedua adalah setelah kita own, kita harus passionate apa yang kita lakukan gitu loh, itu sih. Terus menurut aku dengan ada ownership dan passion, karena kadang-kadang kan kita ada setback, ada failure. Nah, dan yang ketiga paling utama adalah persistent. Jangan pernah putus asa. Coba aja terus, udah fail, coba lagi. Fail cepet ya, cobanya cepet, susah lebih cepet kayak gitu. Nah, itu yang personally aku pegang terus sampai sekarang gitu. Nah, which is belakangan ini memang pas saya dimasuk Microsoft, ternyata prinsipal leadershipnya di Microsoft pretty much similar. Jadi kalau menurut Satya Nadella ada 3 gitu ya. Yang satu adalah create clarity. Jadi misalnya role and responsible setiap tim clear gitu, siapa ngerjain apa segala macam. Ada clarity gitu, atau kita mau kemana itu clear gitu ya. Terus kedua adalah energize ya, create the energy gitu, create the energy which is similar dengan yang tadi saya cerita gitu. Yang terakhir adalah lebih ke kalau dari Satya Nadella adalah punya leadership pada saat kondisi yang susah sekalipun ya, which is sebenarnya mirip juga ya, artinya kan kita tetap persistent nah, segala macam gitu. Jadi saya lihat sih cukup align dengan my personal values dengan apa yang ada di Microsoft. Oke, keren banget. Aku langsung kayak insightful gitu. Thank you. Tadi yang ada OPP, tadi juga dari bukunya dari Jack Welch, Jack Welch ya Cia, dan juga tadi ternyata nih surprisingly dari previous company ke Microsoft kurang lebih sama ya Cia, tadi yang darinya Bapak Satya Nadella ya tadi. Berarti tadi apa Ci? Ownership, patient, and persistent. Jadi kalau misalnya kita nemu halang rintang nih, kita harus bisa persisten ya Ci, jangan menyerah putus gitu asa. ya. Nah Ci, tapi kadang-kadang nih ya Ci yang aku temuin di leadersnya dia udah begitu Ci misalnya, tapi kadang-kadang nih ke timnya itu kayak nemuin struggling gitu, jadi ada challenge lagi nih. Nah menurut Ci Juli nih, mungkin buat para women leaders juga ya, gimana ketika guiding principles yang tadi itu bisa kita sampaikan ke tim kita sehingga tim kita tuh punya similar lah. Mungkin kalau exactly the same mungkin ada yang nggak bisa ya, tapi at least similar sehingga mereka juga feel empowered atau motivated nih, sehingga yang tadi nih 1+1=11 menghasilkan 100.000 itu kejadian. Kira-kira apa tuh Ci yang harus dilakukan oleh women leaders gitu? Oke. Kalau menurut aku ya, misalnya not just women leaders tapi any leaders juga sih. Kalau aku belajar di Microsoft juga nih, soft skillnya itu juga ada namanya the power of listening ya, listening sama juga coaching. Ya, jadi surprisingly coaching itu sebenarnya bukan kita kasih tahu, kamu harus ABC ya, kamu harus OPP ya atau apa, enggak. Tapi sebenarnya adalah listening dan let them find the answer themselves. Jadi kita itu sifatnya mengarahkan. Jadi ada 3 steps sih di coaching itu ya, mungkin kita nggak cerita detail di sini, tapi itu sebenarnya part of the things yang kita bisa lakukan gitu ya.
Tapi base-nya tetap adalah tadi, kalau menurut aku adalah energi tadi. Kita harus bayangin kalau saya ngomongnya dengan lemes kayak gitu Iya ya. betul. Saya sendiri aja pesimis Iya gitu kan, bener. gimana Nggak gitu nyampe yang nggak energinya ya, Ci, nyampe, ya. energi Iya. kagak nyampe Bener gitu kan bener ya. bener. Jadi teori doang gitu. Mhm, Nah, mhm. jadi aku rasa sih itu sih yang kayak penting banget gitu ya. Karena pada saat kita listening dan coaching itu sebenarnya kita empower them Iya. to find the answer. Jadi kita cuma mengarahkan sebenarnya. Tapi tidak mengatakan kamu harus A, B, C ya gitu. Tapi mengarahkan ke sana. Coba kamu pikir gitu. Misalnya ini kalau ini gimana, kalau ini gimana. Gitu. Jadi sehingga dia akan menemukan aha momennya, oh ya kayak gitu. Ini yang Begitu harus gitu. dilakukan. Nah, Iya. kayak gitu sih. Jadi mungkin buat yang ngedengerin nih Ci, atau yang buat yang curhat gitu ya kecil, itu jadi kayak lebih fruitful gitu kali ya Ci, lebih insightful buat mereka. Keren banget nih Ci Juliana. Sebenarnya Ci, sayangnya pertanyaan terakhir udah last question nih, tapi mungkin dari Ci Juliana boleh Ci mungkin share semacam pesan kali ya Ci buat pendengar-pendengar podcast kita juga gitu, terutama karena hari ini kita banyak ngebahas tentang women gitu Ci. Kira-kira mungkin dari Ci Juliana boleh nih closing statement ataupun pesan-pesan nih buat teman-teman sebelum kita benar-benar sampai di penghujung acara podcastnya nih. Kira-kira gimana tuh Ci? Oke, kalau saya sih ya maksudnya saat ini sih quote yang saya lagi famous gitu. Bahkan di quote di banyak media itu adalah when there is no door for us, let's build our own doors. Wah, oke, Itu keren aja banget tuh. sih. Iya. Itu aja sih mungkin penutupnya. Iya, tuh teman-teman harus dengerin tuh. Jadi nggak ada ceritanya nggak ada jalan gitu ya Ci ya. Ya, kita Jadi cari jalan sendiri. cari jalan sendiri tuh kalau Sampai when dapet. there is no doors we find our own doors gitu ya. Itu jangan lupa banget tuh teman-teman. Oke, Ci Juliana, thank you banget. Terima kasih banget Ci atas semua insight yang hari ini diberikan. Tadi kita pertama bahas tentang balancing career and woman life, mom's life lah ya, mom's life di family. Tadi juga banyak disebut mengenai mentorship juga, the importance of having a mentor, gimana kita bisa find the right mentor gitu ya, jangan takut. Habis itu juga kita tadi ngomongin tentang kolaborasi, inovasi, dan juga trends di dunia tech mungkin ya Ci ya, as general. Dan yang terakhir tadi kita juga sebut terkait guiding filosofisnya Ci Juli yang keren banget, dari mulai perusahaan ke perusahaan ternyata sama gitu ya. Tadi aku ingat OPP juga ya Ci ya. Dan tadi terakhir juga pesan dari Ci Juliana mengenai when there is no doors, let's build our own doors gitu ya Ci. Udah hafal sekarang. Udah hafal nih, aku langsung jadi keinget gitu. Oke, thank you banget Ci buat inspirasi-inspirasi hari ini tentang ngobrol-ngobrol kita ya. Tadi mungkin sekitar 30-40 menit yang kebelakang gitu Ci. Semoga karir Ci Juliana bakal terus cemerlang. Makasih. Dan good luck untuk kedepannya gitu ya Ci ya. Ya. Oke, mungkin tadi sebelumnya aku sempat bahas kalau topik-topik seperti ini nih tentang women leaders, tentang women in tech, kita bakal kupas lagi, bakal bahas banyak di Mekari Conference nih. Jadi aku ingetin ke teman-teman sekalian semua, kalian bisa kunjungin website mekariconference.com karena kita akan mengadakan acara Mekari Conference kali ini di ICE BSD di tanggal 7 September 2023. Jadi sebelum tiketnya habis, cepetan deh dapetin tiketnya, langsung aja ke website mekariconference.com gitu. Mungkin podcast kita hari ini sampai di situ. Saya Diana Octavia undur diri. See you guys in the next Power Your Growth podcast. Bye-bye. Bye-bye. Semoga podcast Power Your Growth ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Mekari. We'll see you next time.